Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khususnya para subscriber dan viewer yang Ngabekti miliki ya. Terima kasih yang selama ini sudah terus memantau dan mengetahui informasi-informasi haji yang di channel Ngabekti ini. Pemberangkatan haji kisaran 8 bulan ke depan untuk pemberangkatan di 2023 ini. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri juga telah mengadakan tuntunan manasik sebagaimana yang telah tayang di kanal YouTube Kemenag RI. Kami menyampaikan semoga apa yang kami tayangkan sebagai penyambung dari YouTube Kemenag RI ini bisa memberikan manfaat dan informasi bagi jemaah haji Indonesia dan calon pendaftar haji. Semoga ini bisa menjadi informasi yang positif, bermanfaat, dan bisa menjadi salah satu bab pengurang dosa-dosa kami sekeluarga. Mari dalam acara ini yang tuntunan manasik ini yang menjadi narasumbernya adalah Pak Wawan Junaidi MA ya, dari Kementerian Agama RI. Jadi mari kita lihat bersama tuntunan manasik yang kesempatan ini yang kami buka dengan judul batasan-batasan tanah haram dan tempat-tempat mustajab di dalam berdoa serta bagaimana etika berdoa di tanah haram. Selamat mengikuti, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Ketika orang mau ambil umroh, bukan umroh tamattu seperti yang baru datang ya. Kalau ketika tamattu kan mikotnya adalah kita di atas pesawat atau di bandara Jeddah. Tapi yang dulu satu ada di Madinah, di Bir Ali. Tapi ketika orang sudah mungkin di Mekah, setelah wukuf di Arafah, itu jemaah haji kan tinggalnya sudah di hotel, tinggal di Mekah. Kalau mau ambil mikot, tentu harus keluar ke tanah halal dulu. Karena yang disebut ihram itu adalah mengumpulkan antara tanah haram dan tanah halal. Nah, nanti pasti oleh pembimbing ibadah akan disampaikan bagaimana cara ambil mikotnya. Harus ngambil batas tanah haram. Yang paling dekat adalah di Tan'im. Di Tan'im itu yang sekarang disebut dengan Masjid Aisyah. Biasanya nanti akan dibimbing oleh pembimbing ibadah, tapi perlu diketahui juga jangan terlalu memaksakan untuk melakukan umroh sunnah sebelum melakukan inti ibadahnya, yaitu ibadah haji. Tapi kalau sudah tuntas semua ibadah haji dan masih ada kesempatan, tidak ada salahnya juga melakukan umroh sunnah, terutama bagi jemaah-jemaah yang masih punya uang semacam itu. Jadi batas yang paling terdekat itu adalah Tan'im. Tan'im itu sekitar 7,5 km. Ada juga batas yang lain. Tan'im itu kalau nggak salah batas yang dari Madinah. Jadi itu kan ada batas-batas. Nanti juga ada batas yang di Nakhla. Di kawasan Nakhla itu sekitar 13 km. Ada juga yang di Cirona. Nah, biasanya jemaah umroh itu juga ada yang ngambil mikot dari Cirona. Tapi Cirona lebih jauh dibandingkan dengan Tan'im. Cirona itu ya berapa kilo ya, sekitar itulah. Cirona sekitar 22 ya kalau tidak salah, semacam itu. Jadi itulah sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi batas-batas. Nah, selama masih ada di dalam di kawasan haram, itu tadi keutamaannya jangan khawatir ibadah di kawasan haram walaupun tidak sempat ke Masjidil Haram itu tapi itu pelipat gandaannya di sana. Kalau batas-batasnya ada tubuh-tubuhnya apa tidak bisa? Iya, biasanya nanti ada, kalau zaman sekarang itu nanti kalau di sana seperti ada tandanya, kalau di sini ada signboard itu hududul haram. Itu batas haram. Hududul haram itu artinya adalah
batas tanah haram. Jadi di situ ketika kita melewati, kalau dari Mekah melewati Hududul Haram, berarti kita sudah di tanah halal. Kalau dari tanah halal masuk ke sini, berarti kita masuk ke tanah halal. Jadi jangan lupa tadi itu kalau ihram harus mengumpulkan antara tanah halal dan tanah haram. Para jemaah haji Indonesia, tentu ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkunjung ke tanah haram, ke Masjidil Haram, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena tidak semua orang muslim ditakdirkan oleh Allah bisa berkunjung ke tanah haram, ke Baitul. Apakah ukurannya istita'atul mal? Belum tentu. Walaupun orang uangnya segabreng, tapi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah ke Makkah wal Madinah, juga tidak akan bisa. Oleh karena itu jemaah maupun calon jemaah yang nanti suatu saat akan daftar untuk mendaftar haji, diutamakan ketika sudah sampai di tanah haram jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena di tempat itulah tadi disebutkan banyak keutamaan. Sebagaimana yang pengertian tadi adalah tanah yang dimuliakan. Maka oleh baginda Rasulullah SAW sudah disebutkan ada spot-spot, ada titik-titik di mana itu adalah dianjurkan untuk memanjatkan doa. Contohnya yang paling masyhur di Hijr Ismail di bawah yang Pancuran atau di dalam di Multazam, orang kan sudah sangat masyhur itu, orang berikut di situ. Tapi ingat, walaupun di situ adalah mustajabah di Multazam atau di Hijr Ismail, itu kan orang padat sekali. Ketika jemaah merasa kelelahan, jangan memaksakan diri. Karena apa? Tempat mustajabah bukan hanya di sini. Ada yang lain. Contohnya apa? Di Matop. Matop itu apa? Lintasan toa. Lintasan toa. Jadi nggak usah khawatir ibu bapak, terutama jamaah yang sudah sepuh, yang sudah lansia. Waduh, ini saya nggak bisa nyampe multazam, saya nggak bisa pegang multazam. Nanti saya nggak bisa di tempat mustajabah. Jangan khawatir. Karena apa? Masih banyak tempat-tempat mustajabah. Di Matop itu juga termasuk lintasan toa, itu berdoa. Berdoalah kepada Allah yang baik-baik. Berdoa untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat, itu yang penting. Bagi orang tua doakan putra putrinya, bagi suami doakan anaknya, istrinya, bagi istri doakan suaminya dan anak-anaknya untuk menjadi orang yang soleh-solehah, bermanfaat bagi agama dan nusa dan bangsa. Di tempat sa'i juga bisa memanfaatkan. Salah satu tempat mustajabah adalah ketika di Marwah atau ketika di Sofa. Itu kan juga di dalam tuntunan manasik, ibu bapak sudah bisa membacanya. Itu ketika di Bukit Sofa maupun Bukit Marwah sudah diberi tuntunan bagaimana kita membaca doa. Pertanyaannya, waduh Pak, saya ini susah baca doa itu panjang-panjang. Arab lagi. Tidak usah khawatir, karena itu hanya disunahkan membaca doa itu pilihan. Jadi kalau ingin berdoa yang baik-baik, silakan di tempat-tempat mustajabah tadi, di Sofa, di Marwah, doa sesuai dengan bahasa yang dikuasai. Kalau orang Jawa boleh pakai bahasa Jawa, orang Makassar boleh pakai bahasa Bugisnya, orang Medan boleh dengan bahasa daerahnya masing-masing. Kita kebudayaan di Indonesia macam-macam, jadi boleh untuk menggunakan bahasa, tidak harus dengan bahasa. Tapi kalau yang sudah biasa dengan bahasa Arab, karena sudah sering belajar dan lebih yakin, silakan saja. Tapi Allah tidak terpengaruh dengan bahasa manusia. Yang penting keikhlasan kita minta kepada Allah supaya di tempat-tempat mustajabah ini kita bisa menjadi insan yang lebih bermanfaat, insan yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Tentu kita doakan para pemimpin kita supaya Indonesia tetap menjadi negara yang bisa memakmurkan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Doa pada para pemimpin itu sangat dianjurkan ketika di tempat-tempat mustajabah. Jemaah haji Indonesia dan kaum muslimin yang berbahagia, tentu ketika berdoa
oleh para ulama sudah digaris. Ada yang namanya di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi itu adabud doa. Bagaimana etika hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Salah satunya ketika berdoa seorang muslim disunahkan untuk punya wudhu. Maksudnya apa punya wudhu? Jangan batas. Loh Pak, ini kan jauh Pak. Tidak sedang berhadas. Tidak sedang beratas, jauh mau wudhu gimana? Itu tadi dianjurkan. Jadi seumpamanya kalau batal sekarang tidak susah. Sekarang dekat di Ka'bah itu ada padasan. Padasan itu bahasa Jawa, keran untuk wudhu. Jadi kalau zaman dulu wudhunya kan harus ke Bagus Salam jauh ke sana. Sekarang itu sudah ada di dekat Ka'bah itu yang di perakatan itu apa ya? Pinggir tangga itu sudah ada keran-keran untuk wudhu. Mohon maaf juga biasanya di tempat sa'i juga teman-teman itu kaum muslimin dari seluruh dunia kalau batal juga wudhu dengan zam-zam. Gimana? Ya ternyata diperbolehkan dan tidak dilarang oleh polisi yang di situ laskarnya, berarti artinya diperbolehkan. Jadi seandainya jamaah haji kita ingin berdoa, ingin menerapkan etika doa, hendaklah kalau mau punya kesempatan dan tidak dalam kondisi yang susah, dalam empet-empetan atau sangat berdesak-desakan, silakan mengambil wudhu. Tapi kalau susah, masyaqqah itu apa? Berat, maka dalam keadaan berhadas juga tidak masalah. Itu pertama. Yang kedua, salah satunya etika berdoa, Allah itu as-sami', maha mendengar. Jadi kalau berdoa nggak usah ngotot. Nah, apalagi pakai toa, itu mengganggu orang. Kan ada sebagian, saya nggak ngomong ini, katanya itu ada juga yang kalau saat itu mimpinnya sambil teriak-teriak pakai toa. Maksudnya apa? Supaya kelompoknya ini dengar. Padahal kalau kita tasbih mengganggu orang lain, hukumnya malah makruh. Karena doa itu dianjurkan dengan tadarruk, khusyuk, memohon kehadiran ilahi Rabbi dengan suara yang tidak teriak-teriak. Nah, teknologi sekarang sudah luar biasa. Sekarang ada yang dikasih earphone. Jadi pembimbingnya itu menggunakan teknologi, pakai mic, mikrofon gitu, jemaahnya pakai earphone. Jadi alhamdulillah nggak usah teriak-teriak lagi, sudah bisa dengan semuanya, sehingga bisa berdoa dengan khusyuk dan dengan etika, sehingga tidak mengganggu jemaah yang lainnya.